Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia hari ini kita kembali diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kita keluar dari rumah menuju masjid, meluangkan waktu dulu untuk talabul ilmi sampai nanti kita kembali lagi ke rumah kita. Mudah-mudahan itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita sedang berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Quran, inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu adalah 12 bulan, dan itu sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 dari yang 12 itu Allah sebut hurum, bulan-bulan haram. Bapak Ibu, kalau Allah sebut bulan-bulan haram, haram dalam bahasa Arab ada yang berarti al-mamnu', terlarang. Yang seperti pada umumnya kita pahami, memakan bangkai haram. Itu haram dalam arti mamnu', terlarang. Berzina itu haram, berarti sesuatu yang mesti ditinggalkan, sebab kalau dikerjakan kita menjadi berdosa. Itu haram dalam arti mamnu. Tapi dalam bahasa Arab pun kata haram itu ada yang berarti al-hurmah. Al-hurmah itu berarti kemuliaan atau dimuliakan, sehingga kota Mekah itu disebut haram, Madinah disebut haram, sehingga kota Madinah dan kota Mekah selalu disebut al-haramain, berarti 2 negeri haram. Itu haram dalam arti mulia, haram dalam arti dimuliakan, sehingga masjid yang ada di kota Mekah itu pun dinamakan oleh Allah dengan Masjidil Haram. Haram dalam arti dimuliakan, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Nabi, siapapun
Nah, yang solat di Masjidil Haram, saking mulianya masjid itu, karena memang dimuliakan oleh Allah, satu kali kita solat di dalamnya itu berbanding dengan 100.000 kali kita solat di tempat yang lain. Sebab apa? Sebab Allah yang memuliakannya. Begitu juga masjid yang ada di kota Madinah sebagai kota haram yang kedua, yaitu Masjidil Nabawi, juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana satu kali kita salat di dalamnya itu berbanding dengan 1.000 kali kita salat di tempat yang lain. Itu haram dalam arti dimuliakan. Kalau Allah sebut dari 12 bulan itu sebagai bulan-bulan haram, itu berarti dalam arti bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memuliakan bulan-bulan haram itu? Nah, Allah akan membesarkan, melipat gandakan setiap amal, setiap ibadah yang kita lakukan di dalam bulan-bulan haram itu melebihi beramal di bulan-bulan selain dari bulan-bulan haram. Apa 4 bulan yang Allah sebut tadi? Minha arba'atun hurum, 4 darinya, dari yang 12 itu adalah bulan-bulan haram. Nabi SAW menjelaskannya, yang 4 bulan itu kata Nabi, salasatun mutawalliyatun, 3 bulannya dari yang 4 itu adalah berturut-turut. Nah, salasatun mutawalliyat, 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, kan berturut-turut sebagai bulan haram. Lalu yang keempat, warajabu mudhar, Rajab Mudhar, baina Jumada wa Sya'bana, yaitu bulan yang diapit oleh Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Itulah 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap amal itu dibesarkan ganjaran pahalanya oleh Allah. Tetapi ingat, karena bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang berbuat maksiat pun itu berarti dosanya juga digandakan, dibesarkan oleh Allah dosanya. Kenapa? Karena melanggar kemuliaan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, oleh karena itu Zulqa'dah sudah hampir habis, berarti 2 bulan ke depan kita masih di dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan. Mari kita perbanyak amal apapun yang kita bisa kerjakan, ya. Yang jelas setiap amal mudah-mudahan akan dilipatkan gandaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf suara agak sedikit parau karena batuk, tapi mudah-mudahan bisa didengar. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kaidah fikih disebutkan in atat tahrimu fi nafsil amal au fi syartihi fasadun, saya ulang, fazuku fasadin wa khalal.
in atat tahrimu fi nafsil amal au fi syartihi fazuku fasadin wa khalal. Di kaidah fikih yang dibuat dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair. Jadi kalau dibaca syair itu berlagu in atat tahrimu fi nafsil amal au fi syartihi fazuku fasadin wa khalal. Jadi nazam namanya. Kalau diterjemahkan, jika terdapat keharaman, pelarangan fi nafsil amal, pada diri amal, au fi syartihi, atau terdapat pelarangan di dalam syaratnya amal, maka kalau itu dilakukan fazuku fasadin wa khalal, maka amal itu akan menjadi fasad. Fasad itu rusak. Rusak itu berarti batal. Batal itu berarti tidak sah. Wa khalal, dan amal itu akan menjadi cacat. Saya ulang, jika terdapat adanya pelarangan dalam satu amal, atau ada pelarangan di dalam syarat-syaratnya, kalau itu dilakukan fazuku fasadin wa khalal, maka otomatis amal itu akan fasad, rusak, batal dan cacat. Itu berarti amalnya menjadi tidak sah. Ini berlaku baik dalam masalah ibadah atau juga dalam masalah muamalah. Sama saja, kalau terdapat di dalam ibadah atau di dalam muamalah ada terdapat pelarangan baik pada diri amalnya atau terdapat pelarangan pada syaratnya, maka kalau itu dilakukan itu berarti dia fasad. Nah, kalau ibadahnya batal. Kalau muamalahnya rusak, tidak sah, dan itu khalal. Khalal itu dalam arti tercela, tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu kaum perempuan ketika mereka dalam keadaan haid, nifas, itu ada larangan, tak boleh salat. Itu pelarangan, karena salat itu menuntut syarat suci, bersih. Karena itu kata Nabi kepada kaum perempuan apa? Da'iyas salah fi ayyami aqra'ik. Tinggalkan oleh kamu wahai perempuan salat. Kapan? Pada hari-hari kurukmu. Aqra itu jamak dari kuruk. Fi ayyami aqra'iki, tinggalkan salat olehmu, ini kepada kaum perempuan, pada atau selama hari-hari kuruk, itu hari-hari haid. Lalu kalau orang haid lalu dia salat, maka salatnya fasad, maka salatnya batal, tidak sah. Kenapa? Karena di situ ada pelarangan, bahwa orang yang haid atau nifas itu tak boleh salat. Ibu-ibu dalam masa idah itu ada pelarangan untuk tidak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun selama masa idah. Ini banyak hari ini tak sabar lalu tak sempat nak menunggu masa idahnya habis. Tak boleh Bapak Ibu, haram.
Apa tanya Pak Kuah? Tak boleh. Makanya kalau orang menikah, nah, kalau dia janda atau ditinggal mati itu selalu ditanya iddahnya sudah selesai atau belum. Karena kalau ada orang laki-laki nikah dengan wanita dalam masa haid, haram. Kalau haram, nikah juga, nikahnya batal kan? Kalau dia lanjutkan, sama saja dia berzina. Nah, tunggu habis masa iddahnya. Kalau masa iddah diceraikan oleh suaminya, Allah katakan di dalam Quran, salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditolak oleh suaminya, dia mesti menunggu menjalani masa iddahnya itu berapa lama? Salasata quru, 3 kali quru. Quru di situ bisa berarti haid, bisa berarti suci, bisa 3 kali haid atau 3 kali suci, terserah mau ngitungnya haidnya atau mau menghitung sucinya. Yang jelas sampai batas itu habis lah, tak boleh nikah. Tunggu haid iddahnya itu habis. Itu kalau perempuan masih mengalami haid. Kalau sudah menopause, apa pula nak dihitung haidnya? Gimana ngitung haidnya? Kalau sudah menopause, itu berarti 3 bulan. Nah, kalau wanita ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya lebih panjang. Berapa? Kata Quran, arba'ata ashhuri wa asyra, yaitu 4 bulan 10 hari. Lama Pak. Jadi baru sebulan 2 bulan ditinggal di laki meninggal dunia, itu datang orang nak nanya, jen dilangsung dulu sawi dan masih dalam masa iddah pun enggak. Ini hari ini banyak Pak yang seperti itu. Saya tahu karena ada yang nanya lewat WhatsApp, ada yang langsung telepon, contoh apa dulu ya, kalau nak didaftarkan, kalau nak daftarlah. Kalau kamu nikahnya tidak sah, bersabarlah sampai masa iddah itu habis. Balik ke kaidah tadi, jadi segala sesuatu ketika di dalamnya ada pelarangan, baik pada diri satu amal itu atau pelarangan itu ada pada syaratnya, maka kalau dilakukan fazuku fasadin wa khalal, maka amal itu fasad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti saya katakan tadi, kita sudah ada di penghujung bulan Zulqa'dah. Kalau diikut perkiraan mungkin 20 Juni itu sudah tanggal 1 Zulhijjah. Berarti kan sebontole Zulqa'dah habis, nanti bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah sebagai bulan haram yang kedua, dan bulan Zulhijjah ini yang paling mulia di antara bulan-bulan haram yang lain. Yang bulan haram tadi kan ada 4, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram, ada Rajab. Dari 4 bulan itu, yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan melebihi dari 3 bulan haram yang lain, itu adalah bulan Zulhijjah. Terutama kemuliaan dan keistimewaan bulan Zulhijjah itu
itu ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu istimewanya, dan ditambah 3 hari oleh Nabi yang disebut hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Nah, saking istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, Allah sampai bersumpah, wal fajri walayalin asyar wasyab'i. Tak bisa ibu lanjut. Wal wasyab'i wal watri. Demi fajar, demi subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Apapun yang dijadikan objek sumpah oleh Allah itu adalah istimewa. Apapun Allah bersumpah dengan makhluknya, maka yang dijadikan sebagai alat sumpah oleh Allah itu berarti istimewa. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha, demi waktu duha, itu berarti waktu duha istimewa. Allah bersumpah dengan waktu subuh, subuh berarti istimewa. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila dia bernafas, apabila fajarnya menyingsing. Lalu kalau dalam ayat Al-Fajr tadi, surat Al-Fajr tadi, wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh, Allah bersumpah dengan waktu fajar, fajar subuh berarti istimewa. Walayalin asyar, demi hari-hari 10. Hari-hari 10 dalam sumpah Allah pada ayat ini itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau kemuliaan bulan Ramadan itu ada terletak di 10 hari terakhir, karena di salah satu dari 10 hari terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kalau di siangnya yang paling baik itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di 9 Zulhijjah itu adalah istimewa, yaitu Yaumu Arafah. Begitu Bapak Ibu. Jadi Allah bersumpah dengan 10 hari pertama. Lalu Allah bersumpah dengan syafa'. Syafa' itu adalah hitungan genap. Witir itu berarti hitungan ganjil. Kalau Allah bersumpah dengan genap, genap berarti mulia. Kalau Allah bersumpah dengan ganjil, ganjil juga. Tetapi genap di situ oleh para ahli tafsir itu adalah 10 Zulhijjah genap. Sementara witirnya ganjil itu 9 Zulhijjah. Lalu fajar di situ, fajar subuh hari pertama, fajar atau subuh hari ke-10 Zulhijjah. Jadi ayat 4 ayat dalam surat Al-Fajr itu bicara tentang hari-hari 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Saking istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan amalnya kecuali jihad fi sabilillah, di mana orang keluar berjihad dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya, sehingga kata Nabi tak ada satupun yang kembali. Berarti dia mati syahid. Mati syahid itulah imbangan beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kata Nabi SAW, di hari itu fajar 10 hari bulan Zulhijjah, atau di syafaknya hari ganjil juga 10 Zulhijjah tadi, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah
kecuali mengalirkan darah, yaitu menyembelih kurban. Terkait dengan kaidah tadi, kalau dihubungkan dengan amal menyembelih kurban, ada satu pelarangan yang kalau dilakukan amalan menyembelih kurbannya menjadi apa? Fasad, rusak. Kan nyampe kan? Kita tengok apa pelarangannya. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaronin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aqwama fi budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la u'tiya fi jizaratiha syai'an minha muttafaqun alaih. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ali ini anak pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi sepupu, sana ayah. Kalau dalam bahasa kitanya, sekaligus Ali ini adalah menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ali adalah suami dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ali apa? Amaronin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, menyuruh aku. Kata siapa? Ali. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? An aqwama ala budnihi, untuk mengurus budenahnya. Budenah, onta korban, budun. Dalam Quran, dalam surat Al-Haji, Allah sebut al-budun. Budun itu berarti onta. Kalau sudah disebut budun, itu berarti unta yang paling baik untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Sebab bahasa Arab pun untuk menyebut onta itu ada sebutan, misalnya al-ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil di situ juga berarti unta. Tapi kalau sudah disebut budun, unta yang kualitasnya terbaik, dan itulah yang dijadikan sebagai korban. Maka dalam korban disyaratkan binatang korbannya yang paling bagus. Karena itu ibadah. Jadi kata Ali, aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengelola, mengurus unta-unta korbannya. Wa an uqassima, sesudah unta-unta korban itu disembelih, aku disuruh oleh Nabi an uqassima, untuk membagi daging-daging korban itu. Apa yang dikatakan oleh Ali di dalam hadis ini, atas perintah Nabi, yang dibagi itu apa? Luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Apa? Luhum, daging, julud, kulit, jilal. Jilal itu yang daging tumbuh di atas, apa namanya? Punuk. Itu dibagi semua. Wala u'tiya fi jizaratiha syai'an minha, ya, minha syai'an, kebalik. Dan aku tidak disuruh oleh Nabi memberikan sedikit pun dari daging korban itu kepada siapa? Jizar, kepada tukang jagal. Tidak disuruh memberi sedikit pun, baik dagingnya, baik kulitnya, baik jilalnya, punuknya,
itu tidak sedikit pun perintah Nabi untuk diberikan kepada jizan. Ini dipahami Bapak Ibu, di situ ada pelarangan untuk apa? Memberi upah dalam bentuk daging, kulit jilan. Karena dalam hadis ini jelas, nah, aku tidak diperintahkan memberi apapun dari hewan kurban itu kepada jizarnya, kepada tukang kerjanya. Imam An-Nawawi rahimahullah, berdasarkan hadis ini, maka ada pelarangan memberikan upah kepada pekerja. Karena namanya dalam hadis itu disebut jizar dalam bentuk daging. Itu pelarangan, Pak. Kalau kembali kepada kaidah tadi, in atat tahrimu bi nafsil amal au fi syartihi fazuku fasadin wa khalal. Kalau terdapat adanya pelarangan di dalam jiwa amal atau terdapat pelarangan di dalam syaratnya tapi tetap dilakukan, fasad, khalal. Itu terserah di awak aja lah. Upah boleh, cuman yang dilarang tidak dalam bentuk daging. Sebab apa? Sebab pelaksanaan penyembelihan kurban itu melalui akad apa namanya? Akad wakalah, di mana sahibul kurban mewakilkan penyembelihan kurban itu kepada siapa? Panitia. Itu akadnya wakalah. Boleh. Karena dipahami dari hadis tadi bahwa Nabi mewakilkan penyembelihan kurban itu kepada Ali. Ini dipahami esensinya ada akad wakalah. Ya, terserah mau kepada panitia yang ada atau kepada panitia yang lain. Oleh karena itu hari ini banyak yang membuka apa namanya, rekening kurban oleh lembaga-lembaga tertentu. Nah, kalau yang mau kurban, tengok nomor rekening berapa besar, kirim. Itu berarti termasuk wakalah. Nah, dalam muamalah itu namanya akad wakalah. Boleh? Akad wakalah ini Bapak Ibu ada biujrin, boleh dengan upah, bisa bi ghairi ujrah, tanpa upah. Boleh. Jadi dalam akad wakalah boleh bi ujrah, boleh bi ghairi ujrah, boleh upah, boleh tidak. Ya, dua-duanya boleh. Lalu kalau sahibul kurban mewakilkan kepada panitia dengan akad wakalah, mau yang mana dipakai? Bil ujrah atau bi ghairil ujrah? Mau pakai upah atau tidak? Boleh, tapi tidak boleh dalam bentuk daging. Masalahnya itu upah lah. Oleh karena itu Bapak Ibu, di banyak tempat penyembelihan hewan korban itu diserahkan kepada tenaga profesional yang dia dibayar. Kalau 10 ekor kerbau dihitung satu kerbau berapa, sejak dari menyembelih sampai bayar upahnya berapa, tapi tidak dalam bentuk daging. Oleh karena itu dia dibebankan kepada sahibul kurban dari setoran uang korban itu sebahagiannya untuk apa? Biaya operasional. Monggo. Jadi masa ia tak diupah, punya tenaga ahli, tidak apa-apa, tapi tidak dalam bentuk. Kenapa tak boleh dalam bentuk daging? Bapak Ibu, korban ini itu media kita berta'abbud.
bertaqarrub, tujuannya mendekatkan diri. Oleh karena itu penyembelihan kurban selain sebahagian kecil yang kita makan, sisanya kepada siapa? Itu bentuknya apa? Sedekah. Sisanya lagi untuk siapa? Hadiah. Nah, kalau itu dalam rangka taqarrub, tak boleh sedikit pun diambil untuk dijadikan sebagai upah. Begitu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Upah masukkan sebagai beban biaya. Oleh karena itu banyak yang sudah membuat diserahkan, tinggal terima bersih. Sekarang kita daripada diupah biarlah digotong royong. Gotong royong itu maksudnya apa? Kerjasama. Tanpa gotong royong itu tanpa, gitu tuh gotong royong, Pak. Ini kan enggak gotong royong tapi ada upah, itu tak gotong royong namanya. Itu berarti ada akad transaksi namanya. Yang namanya gotong royong tanpa upah, udah dikasih makan, dikasih kopi, dikasih kawa, itu minta upah pula lagi. Ini kira-kira apa namanya, pelarangan tadi saya katakan, jika itu ada kita lakukan, kita khawatir dia akan fazuku fasadin wa khalal. Dia akan jadi fasad, dia akan jadi rusak. Lantas kita kirim kepada masjid yang membutuhkan. Jadi, gimana hanya penting sih uang di tampau, lantai dapat dibagi. Boleh, tak ada masalah. Lah, orang tu nanti kan disembelih, kecuali dibuat pula ternak jadi belakang rumah itu ya enggak boleh. Tapi kalau selama itu juga dijadikan sebagai hewan kurban, kemudian dibagi-bagi sama aja. Iya, orang tuh yang membantai bagi-bagi. Iku kolbo korban kok, bukan kolbo. Boleh Pak, apalagi kalau awak siku 20 ten di ujung siten tu ndak ada siku jodoh. Misalnya, dibagi 2 ekor ke siten. Boleh di siten. Biarlah orang tu kok menyembelih. Ya. Masak. Oke. Pertanyaan saya, yang makan siapa? Pekerja saja. Kalau pekerja saja itu berarti upah. Ya, tapi kalau siapapun nanti mau makan, itu berarti tidak ada indikasi itu sedekah jadinya. Silakan, boleh. Tapi iko kalau ndak saya kok makan kok iku untuk makan pokong kojo. Itu berarti pengkhususan. Kalau pengkhususan kita khawatir itulah yang disebut upah. Oke? Kalau seluruh warga termasuk ambu, kalau pas tiba siko masak, enggak apa-apa, boleh. Karena daging kurban itu untuk dimakan. Ya. Ya, Bapak Ibu, selama itu tidak upah, bisa dalam bentuk hadiah. Hadiah upah enggak. Kulitnya buya kalau dibagi-bagi segodeng itu dapetnya. Oke, ya kan? Slow kok. Ibu-ibu nan pemale rumah. Tak perlu kulit segodeng kok. Dia compaan deh kan?
artinya mubazir. Bagaimana kalau kulit itu tak kami bagi? Misal, kalau ada 10 iku kobau, berarti kan 10 lembar kulit. Nah, sekarang kami nak mau bagi doh, nya dapat selawe konya, baik pone ibu-ibu aja kan, ya kan? Bagaimana kalau tak dibagi? Silahkan, tapi jangan dijual. Dihadiahkan kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Misal dihadiahkan kepada lembaga. Apa lembaganya? Lembaga tahfiz. Coba diserahkan, dihadiahkan ke lembaga tahfiz 10 kulit. Lalu kalau yang jual mereka boleh? Boleh, karena sudah jadi hak. Kalau 10 kulit dijual berapa duit? Berapa fiti, Pak? Kalau dibagi tidak ada masalah, itu lebih bagus tadi. Karena dalam hadis tadi, wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa zilalaha. Jadi kalau ibu masak, masalah. Tapi kan tidak disodo Allah ya, dia masak enak. Hanya untuk makan. Saya katakan silahkan, dan itu sudah difatwakan oleh para ulama, tetapi jangan sampai indikasi upah. Bagaimana terindikasi upah? Iku kalian tidak bisa makan kodo, iku untuk nan. Itu berarti upah jadinya dia. Tapi kalau siapapun nanti ibu pas makan, boleh makan. Itu berarti tidak ada pengkhususan. Ya. Hewan korban itu ada ada yang kecil. Ya. Jadi kalau kita memotongkan itu dagingnya sedikit. Lalu kalau kita potong itu kan daging kami masih sedikit. Lalu jatah itu digabung dengan jatah. Kan daging kami cuma sedikit. Jadi bagaimana? Apakah itu bisa disamakan? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hewan kurban itu kata Nabi dalam hadis, satu al-ibil tadi, budun, unta, sudah itu bakor, sapi, kemudian ghanam, kambing. Jadi tidak ada masalah kalau unta sama dengan sapi, itu dimusyarakahkan untuk 7 peserta korban. Kalau kambing tentu sendiri. Kerbau tak ada dalam hadis. Kok tidak ada pula, mana dalilnya? Tak ada dalam hadis, tak ada. Lalu kenapa lah hewan kerbau awak potong? Dikiaskan kepada lembu. Betul kalau nak dicari pula hadis kerbau tidak nawu dong. Itu masalahnya. Sama dengan kita bayar zakat fitrah. Yang disebut Nabi kan cuman gandum, kurma. Terkait tadi misalnya saya menyembelih kambing 10 kelompok penuh, 3 kelompok seboleh, 3 uangnya, berarti tak cukup membeli siku kobau, bisa dibelikan kambing. Sah? Kenapa pula tidak? Sah dulu, sah. Karena boleh berkorban dengan masalahnya nanti yang 10 ekor kobau berarti dimiliki oleh 70. Nanti mereka nanti dapat bagian sebagian.
Nah, saya nyembelihnya kambing. Nah, kambing itu paling besar berapa? Ada 50 kilo? Kan 5 kilo. Hah? Ya, berapa? Ya, kelambi paling gondang 10 kilo lah. Nah, 10 kilo itu berarti kan sepertiganya itu untuk peserta. 2/3-nya dibagikan. Nah, sekarang kalau saya korban kambing, saya dapat daging apa? Dapat kobau. Duitnya berapa bayar? Sama. Sama enggak? Nah, kalau sama, punya hak yang sama. Sama. Sama enggak? Sama. PT ya? Untuk korbannya sama. Tidak, kalau untuk korban 3 juta, 3 juta. Sama? Nah, kalau enggak anggap enggak sama, kan itu tadi. Kalau dianggap sama, tentu perlakuannya sama. Tapi kalau dia bawa kambing sendiri dari rumah, inyonan membeli kambing, dibawa ke masjid, lalu dipotong. Nah, kalau seperti itu adanya, jatah dia sebagai sahibul kurban itu sesuai dengan korbannya. Tapi nanti dia dapat daging itu sebagai apa? Masyarakat misalnya. Masa iya ambo kambing tak dapat kobau, ibu lo hati. Tapi kalau dia dibayar dengan harga yang sama karena tadi diakumulasi dagingnya, tetap insya Allah dia diberi kupon yang sama. Ya, seperti itu. Itu sama dengan kita korban bawa kambing. Kalau kita potong di rumah sendiri gimana? Boleh kan? Lalu daging dapat berapa? Sepertiga itulah dia. Itu kira-kira seperti itu. Cuman kalau itu diakumulasi, berarti hitungnya pun akumulasi karena kita bayar dengan jumlah yang sama. Oke? Insya Allah. Karena kan niatnya tadi sudah menyembelih. Sebab kalau nak dihitung detil pun, yang 7 ekor kobau kami nan bertujuh tu mana dagingnya? Kami kobau kami tadi agak godang. Tibunan ketujuh, kan gitu jadinya. Tapi karena itu hitungnya akumulasi, kan gitu, itu. Ya, tapi memang perlu ditanya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kaidah tadi dipakai supaya ibadah kita tidak menjadi fasad, tidak menjadi rusak. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.